Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Iza Frida, NPM 1901010042, kelas PAIE semester 4. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Fikih Munakahat saya dengan dosen pengampu Muhammad Ali MPDI, yakni membahas tentang seputar pernikahan. Nah, di seputar pernikahan ini ada beberapa poin yang harus saya jelaskan. Yang pertama, kenapa harus menikah? Pernikahan merupakan ibadah dengan kedudukan yang sangat penting dan sakral dalam Islam. Sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati yang menyangkut semua kesatuan yang luhur dalam berumah tangga saja, melainkan ada tujuan menikah dalam Islam yang seharusnya dipahami orang Muslim. Sebuah kebahagiaan akan diperoleh oleh dua insan, baik di dunia maupun di akhirat. Ikatan suci pernikahan menjamin keharmonisan, kebahagiaan, dan ketentraman selama memegang teguh Islam bersama, apalagi ditambah dengan mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW bersama istrinya. Tujuan menikah dalam Islam, yang pertama, melaksanakan sunnah Rasul. Tujuan utama pernikahan dalam Islam menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam, ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri, serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Yang ketiga, yakni menyempurnakan agama. Yang keempat, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bahwa usaha yang dibarengi doa bertawakal bersama pasangan tentu akan saling menguatkan mencapai kekayaan dunia maupun di akhirat. Yang kelima, yakni mendapatkan keturunan. Demi melestarikan keturunan putra-putri Adam, tujuan pernikahan dalam Islam termasuk mendapatkan keturunan. Salah satu jalan investasi di akhirat selain beribadah termasuk pula keturunan yang soleh atau solehah. Yang keenam, yakni penyenang hati dalam beribadah. Tujuan menikah dalam Islam selanjutnya sebagai penyenang hati, membentuk pasangan suami istri yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan mampu memicu rasa kasih dan menciptakan insan yang takwa, bersama memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Yang ketujuh, yakni membangun generasi beriman. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk membangun generasi beriman, bertanggung jawab terhadap anak, mendidik, mengasuh, dan merawat hingga cukup usia. Jalan ibadah sekaligus sedekah yang menjadi bekal di akhirat kelak. 8. Memperoleh ketenangan. Nah, lanjut poin yang kedua, yakni peminangan dan kafah dalam Islam. Arti peminangan. Ulama fikih mendefinisikan dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki pada pihak wanita, tentu untuk mengawinkan, dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini. Peminangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudayakan di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Di antaranya, pihak laki-laki yang memajukan peminangan kepada pihak perempuan, dan ada kalanya pihak perempuan yang mengajukan peminangan ke pihak laki-laki. Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi yang mengajukan peminangan itu dari pihak laki-laki.
Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi yang mengajukan peminangan itu dari pihak laki-laki itu sendiri yang datang ke pihak perempuan. Itu untuk menyampaikan peminangan atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima peminangan. Dalam menetapkan hukumnya, tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkan dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rashid dalam Bidayat Al-Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud Al-Zahiri yang mengatakan bahwa hukum adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu. Adapun perempuan yang diinginkan untuk dikawini atau dipernikahkan oleh seorang laki-laki dapat dipisahkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataannya telah ditinggalkan oleh suaminya. Kedua, yakni perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya, baik itu telah digauli suaminya ataupun belum, dalam artian ia telah menjalani masa iddah mati dari mantan suaminya. Yang ketiga, yakni perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara talak raji dan dalam masa iddah raji. 4. Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam bentuk talak bain dan sedang menunggu masa iddah talak bain. Dan yang terakhir, yakni perempuan yang belum kawin atau belum pernah menikah. Sedangkan pengertian kafa'ah yakni kufu berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud kufu dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidak diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kata kufu atau kafa'ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifatnya, kafa'ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya. Dengan demikian, maksud dari kafa'ah dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Namun demikian, gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fikih tentang kafa'ah. Sedangkan hukum kafa'ah, yakni Islam adalah agama yang fitrah, yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang kafa'ah. Maka dari itulah pembicaraan mengenai kafa'ah menjadi pembicaraan di kalangan ulama, karena tidak ada dalil yang mengaturnya dengan jelas dan spesifik, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Bila mana halnya wajar bila beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukum kafa'ah dan pelaksanaannya. Kemudian poin yang ketiga, yakni menjelaskan tentang syarat dan rukun perkawinan. Rukun perkawinan atau untuk rukun nikah, yang pertama yakni ada mempelai laki-laki. Yang kedua
yakni adanya mempelai perempuan. 3, yakni wali nikah atau mempelai perempuan. Kemudian yang keempat, yakni 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah. Kelima, yakni ijab dan qabul. Kemudian syarat nikah. Yang pertama, yakni kedua mempelai beragama Islam. Mempelai laki-laki bukan mahram dari calon istri. Mempelai laki-laki untuk mengetahui wali akad nikah dan tidak sedang melaksanakan haji. Serta yang ke-10, yakni tidak ada unsur paksaan. Kemudian poin yang keempat, yakni akad nikah dalam Islam. Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad ini dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencakupi syarat menurut syariat agama. Dengan adanya akad nikah, maka hubungan antara 2 insan yang sudah bersepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan. Dalam agama Islam, untuk prosesi pernikahan yang sah ada 5 hal yang harus dipenuhi, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, adanya minimal 2 orang saksi, dan terakhir adalah ijab qabul. Kemudian yakni poin yang kelima, wali dan saksi dalam pernikahan. Akad nikah tidak sah melainkan dengan wali dan 2 saksi. Wali dan 2 saksi tadi harus memenuhi 6 syarat yang bernama Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Namun tidak perlu sampai mengislamkan si wali jika wanitanya tidak wanita dhimmi atau dari ahli kitab, dan tidak perlu menyaratkan sifat adil pada tuan dari hamba sahaya yang ingin dinikahi. Namun urutan wali nikah yakni yang pertama ayah, kedua kakek dari ayah, 3 saudara laki-laki kandung, 4 saudara laki-laki seayah, 5 anak dari saudara laki-laki kandung atau keponakan. Yang keenam, anak dari saudara laki-laki seayah atau keponakan, 7 paman saudara ayah, 8 anak dari paman sepupu. Jika aswabah di atas tidak ada, maka perkawinan beralih pada bekas hamba sahaya yang pernah dibebaskan. Lalu aswabah dari hamba saya tadi jika tidak ada, barulah beralih pada wali hakim. Kemudian macam-macam wali dalam nikah, yakni ada 3. Yang pertama wali nasab, yang kedua wali hakim, dan yang ketiga wali muhakkam. Untuk poin yang keenam, yakni kedudukan mahar dalam hukum Islam. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya, maka secara garis besar berikut akan diuraikan mengenai kedudukan mahar dalam hukum Islam. Yang pertama, diberikan oleh mempelai pria. Yang kedua, yakni bersifat tidak memberatkan. Ahmad meriwayatkan dari Nabi SAW yang berbunyi, di antara kebaikan wanita ialah memudahkan maharnya dan memudahkan rahimnya. Yang ketiga, yakni tidak harus berbentuk benda. Meskipun pada umumnya mahar berbentuk benda, namun Islam tidak mensyaratkan ketentuan yang mengharuskan hal ini. Bahkan jika Anda tidak memiliki harta benda sama sekali untuk dijadikan sebagai mahar, maka hafalan atau surah dari Al-Quran juga dapat digunakan sebagai mahar. Yang kemudian keempat,
merupakan peminatan dari mempelai wanita. Mahar sendiri merupakan permintaan yang diajukan oleh mempelai wanita, namun tentu sifatnya tidak mutlak sebab tergantung pada kemampuan mempelai pria serta negosiasi dari kedua belah pihak keluarga. Yang kelima, yakni bukan merupakan simbol kebanggaan bagi perempuan. Mahar sekali lagi bukan menjadi alat atau standar dalam melihat kualitas calon mempelai. Paradigma yang berlaku di Indonesia biasanya masih menggunakan alat yang kental. Nah, untuk poin yang terakhir yakni tentang poligami. Poligami yang paling umum ditemui adalah lelaki yang beristri lebih dari satu dalam satu waktu, berulang kali dihubungkan dengan agama Islam. Disebutkan di dalam kitab dan hadis bahwa beristri lebih dari satu memanglah diperbolehkan bagi laki-laki yang memenuhi syarat tertentu, yakni mampu berlaku adil pada istri mengenai pembagian waktu, harga, dan perhatian. Walaupun demikian, poligami tentu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Ketika hendak dipoligami, seorang lelaki seharusnya bercermin terlebih dahulu apakah ia telah memenuhi syarat untuk melakukan atau tidak. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan tentang tugas UTS Fikih Munakahat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.